Dilansir dari tribunnews.com, Jakarta. Motif Irjen Verdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J belum diungkap oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kadif Propam Polri itu diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan saat tim khusus Tim Sus masih mendalami motif dari perintah penembakan tersebut. Pendalaman motif ini dilakukan dengan memberikan sejumlah saksi termasuk istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Motif saat ini masih pemeriksaan dan pendalam terhadap saksi termasuk terhadap Ibu Putri, kata Listio saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut Kapolri juga belum menjelaskan apa motivasi setumpuk anggota Polri hingga terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Tim Propam dan Irsus mendalami, apakah mereka sadar atau atas perintah. Sehingga ini yang akan menjadi dasar kami menjatuhkan putusan pidana atau etik ini akan kami sampaikan di update berikutnya, kata Listio. Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut kecil kemungkinan Brigadir J melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Menurut Agus, dugaan pelecehan seksual itu kecil kemungkinan terjadi lantaran pasal yang disangka kepada keempat tersangka adalah pasal 340 KUHP. Adapun pasal tersebut tidak lain pasal pembunuhan berencana. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinannya itu ada pelecehan seksual, kata Agus dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa nantinya ada atau tidaknya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J akan terungkap di pengadilan. Saya kira ini sifatnya sangat teknis dan menjadi materi bagian dari penyidikan yang akan dipertanggungjawabkan ke pengadilan, kata Sigit. Sigit menambahkan nantinya kasus penembakan Brigadir J bakal terbuka di persidangan. Namun, ekspose kasus ini telah membuka pertanyaan terkait kematian Brigadir J. Jadi supaya semuanya terang benderang pada saat proses di persidangan. Namun, paling tidak secara garis besar apa yang jadi pertanyaan publik selama ini tentunya sudah kita jawab, katanya. Diketahui bermulanya kasus ini terungkap ke publik adalah laporan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Penembakan yang menewaskan Brigadir J disebutkan dipicu oleh dugaan pelecehan seksual tersebut. Selain itu juga beredar kabar dugaan ada hubungan spesial antara Brigadir J dengan Putri Chandrawati. Namun hal itu juga belum terkonfirmasi. Tudingan Brigadir J pakai parfum Putri. Menurut ke belakang, kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis sempat menyebut bahwa Brigadir J kepergok oleh sesama ajudan Verdi Sambo. Brigadir J, kata dia, sempat menodongkan senjata api kepada foto Verdi Sambo. Informasi dari ajudan, bahwa Joshua diduga pernah mengarahkan senjatanya ke foto Pak Kadif Propam Irjen Sambo. Itu ditegur juga oleh ajudan. Saya tidak tanya lagi sering apa tidak dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo. Tapi pernah, ujarnya, Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Arman juga menyebut, Brigadir J pernah ditegur oleh sesama ajudan Verdi Sambo lantaran memakai parfum milik Putri Chandrawati. Pernah Joshua juga ditegur karena pakai parfumnya Ibu Pisi. Ini semua yang disampaikan oleh ADC, ajudan, kata Arman. Namun semua tudingan tersebut dibantah oleh Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin mengatakan, pernyataan yang tidak didukung bukti, hanya akan menjadi omong kosong. Itu enggak bisa dipercaya kalau cuma dalil-dalil. Dalil-dalil tanpa bukti itu omong kosong, ujarnya, Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Dirinya lalu meminta pihak kuasa hukum Verdi Sambo untuk menyertakan bukti. Tanggapan saya, tunjukkan buktinya. Tunjukkan bukti berupa rekaman CCTV, nah baru saya tanggapi ya nanti. Kalau kita kan, dalil kita semua ada buktinya toh, beber dia. Peran keempat tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, telah terungkap. Adapun 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, menyampaikan Barada E berperan menembak Brigadir J. Lalu, RR dan KM diketahui membantu dan ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Barada E telah melakukan penembakan terhadap korban, ujarnya, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022, dikutip tribunnews.com dalam siaran langsung YouTube Kompas TV. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban.
KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban, jelas Agus. Sementara itu, Ferdy Sambo memerintahkan penembakan dan merancang skenario seolah terjadi penembakan. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo, terangnya. Agus lalu menjelaskan terkait pasal yang disangkakan kepada para tersangka. Tersangka kasus kematian Brigadir J dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya yakni maksimal hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Dilansir tribunnews.com, pasal 340 KUHP, berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara. Kemudian, pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 KUHP berbunyi, ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP berbunyi, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe channel kami, like, share, and comment serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi.